Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah PPT singkat saya, yaitu tentang bercerita lewat data. Dan ini sebagai tugas dari Literasi Data dan Teknologi dengan dosen pengampu Rizky Wandri Eskom Mkom tahun ajaran 2024-2025. Lalu, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Rajwa Ramadhani dengan NPM 243510198. Saya berasal dari kelas 1C, jurusan Teknik Informatika. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu data storytelling. Jadi, data storytelling ini adalah proses menggunakan data untuk menceritakan sebuah cerita yang menyampaikan wawasan, informasi. Lalu, data storytelling ini melibatkan 3 elemen utama. Yang pertama ada data, yaitu baik secara kuantitatif atau angka atau statistik, maupun kualitatif, yaitu wawancara, cerita. Lalu yang kedua, ada visualisasi, yaitu menggunakan contohnya seperti grafik, diagram, atau visual lainnya yang menggambarkan data dengan cara yang lebih jelas dan lebih menarik. Yang ketiga, ada narasi, yaitu menggunakan cerita atau konteks yang membingkai data agar lebih menarik dan mudah dipahami. Lalu, apa tujuan data storytelling? Tujuan data dari storytelling yaitu menjelaskan tren dan pola. Maksudnya, menggunakan data untuk menceritakan bagaimana sesuatu telah berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Lalu, menyampaikan insight yang tersembunyi. Maksudnya, data sering menyembunyikan wawasan penting yang hanya bisa ditemukan dengan analisis dan narasi yang baik. Jadi maksudnya, kita harus memahami apa yang kita baca dengan baik sehingga kita dapat menemukan apa yang tersembunyi dari wawasan yang kita baca tersebut. Yang ketiga, mendorong tindakan. Maksudnya, cerita yang kuat yang maka akan dapat memotivasi audiens atau pendengar untuk bertindak berdasarkan temuan atau wawasan yang kita sampaikan. Lalu yang kedua, mengapa data storytelling itu penting? Oke, yang pertama itu untuk meningkatkan pemahaman, yaitu data yang disajikan tanpa konteks biasanya seringkali sulit dipahami. Jadi, data storytelling memberi konteks agar pendengar atau audiens dapat melihat cerita di balik angka. Lalu, yang kedua, menghadirkan emosi. Jadi, cerita yang menghubungkan data dan perasaan atau pengalaman audiensnya menjadikan kita lebih relevan dan berkesan. Yang ketiga, mendorong tindakan. Jadi, dengan menyajikan data dalam bentuk cerita, audiens itu lebih cenderung mengambil tindakan atau membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Yang ketiga, ada langkah-langkah dalam data storytelling. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan tujuan. Apa yang ingin kita ceritakan, apa yang ingin kita didik, apa yang ingin kita berikan informasi atau menginspirasi perubahan. Yang kedua, kumpulkan data yang tepat, yaitu pilih data yang relevan dengan pesan yang ingin disampaikan. Hindari kebanyakan data yang tidak berhubungan, karena biasanya itu bisa membingungkan audiens. Yang ketiga, buat narasi yang jelas. Jadi, ceritakan kisah yang mengalir dengan baik mulai dari pengantar, analisis, hingga kesimpulan secara terstruktur. Yang keempat, ada gunakan visualisasi yang efektif. Gunakan grafik, tabel, diagram, atau peta untuk menggambarkan data dengan cara yang mudah dimengerti. Visualisasi biasanya harus mendukung cerita, bukan yang membingungkan cerita. Yang kelima, yaitu buat pesan yang mudah diingat. Misalnya, selesaikan cerita dengan pesan atau rekomendasi yang jelas dan mudah diingat. Yang keempat, ada visualisasi dalam data storytelling. Yang pertama, itu biasanya ada grafik garis atau kolom. Jadi, bagusnya untuk menunjukkan tren atau perubahan sepanjang waktu. Yang kedua, ada diagram lingkaran. Cocoknya untuk menggambarkan proporsi atau komposisi. Yang keempat, ada peta.
Yang ketiga ada peta, yaitu menggunakan untuk menunjukkan distribusi geografis atau pola terkait lokasi. Yang keempat ada infografis, yaitu penyajian berbagai jenis data dalam format visual yang ringkas dan menarik. Yang kelima ada diagram scatter atau sebaran. Jadi baik untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kelima ada tantangan dalam storytelling. Jadi yang pertama itu ada overload data, yaitu terlalu banyak data biasanya bisa membingungkan pendengar dan mengurangi dampak cerita kita. Yang kedua, penyajiannya tidak jelas. Jadi narasi atau visualisasi tidak disusun dengan baik. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens itu biasanya hilang. Yang ketiga, ada ketergantungan pada visualisasi. Jadi, visualisasi yang bagus itu emang sangat penting, tapi kita harus didukung oleh narasi yang kuat agar pesan tetap sampai ke audiens. Yang keenam, yaitu ada contoh data storytelling. Jadi misalnya, jika kita bekerja di suatu perusahaan teknologi yang ingin menunjukkan bagaimana produk kita atau produk Anda telah meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi kita bisa melakukan data, yaitu menampilkan angka-angka tentang tingkat kepuasan pelanggan sebelum dan setelah menggunakan produk. Yang kedua, visualisasi. Jadi kita bisa gunakan grafik kolom untuk menggambarkan perubahan tingkat kepuasan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ada narasi. Jadi ceritakan kisah pelanggan yang menggunakan produk kita, lalu bagaimana mereka memanfaatkan, bagaimana produk itu mengubah pengalaman mereka. Yang ketujuh, tools untuk data storytelling. Yang pertama itu ada Tableau, yaitu alat visualisasi data yang memungkinkan kita membuat grafik dan dashboard interaktif. Yang kedua ada Power BI, yaitu alat lain untuk visualisasi data yang mendukung analisis bisnis. Yang ketiga ada Google Data Studio. Jadi ini gratis dan memungkinkan pembuatan laporan dan dashboard yang mudah dipahami. Yang keempat itu ada Canva yang biasanya sering kita gunakan, yaitu menyediakan template untuk membuat infografis dan laporan visual. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari data storytelling ini adalah pendekatan yang menggabungkan data, visualisasi, dan narasi untuk menyampaikan informasi secara efektif dan menarik. Jadi, dengan menyusun data dalam bentuk cerita yang mudah dipahami, kita bisa membuat audiens lebih paham dan lebih memahami pola, tren, dan wawasan yang ada. Jadi, mereka dapat mengambil tindakan lebih tepat lagi. Jadi, poin yang dapat disimpulkan adalah yang pertama, data tidak cukup tanpa narasi. Jadi, meskipun data memberikan informasi yang kuat, tanpa konteks dan cerita yang tepat, data bisa sulit dipahami. Narasi memberikan makna pada data dan menghubungkannya dengan audiens. Yang kedua ada visualisasi, yaitu sebagai alat pendukung. Grafik, peta, dan diagram itu mempermudah audiens untuk melihat hubungan dalam data dan membuat cerita lebih menarik. Jadi, visualisasi yang tepat dapat mengubah data yang rumit menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, fokus pada tujuan dan pesan. Jadi, di setiap cerita data harus memiliki tujuan yang jelas. Ini bisa berupa menjelaskan tren, memberikan wawasan baru, atau mendorong audiens untuk mengambil tindakan. Jadi, mengidentifikasikan pesan utama yang ingin disampaikan sangat penting untuk membentuk narasi yang efektif. Yang kelima, struktur ceritanya harus jelas. Jadi, data storytelling mengikuti struktur data cerita, yaitu ada pendahuluan, misalnya memperkenalkan masalah. Lalu ada konflik, yaitu menunjukkan tantangan atau permasalahan. Dan yang ketiga, ada resolusi, yaitu memberikan solusi atau wawasan berdasarkan data. Yang keenam, selanjutnya ada prinsip kesederhanaan dan fokus. Jadi, terlalu banyak data dan informasi yang tidak relevan dapat membingungkan audiens. Jadi, karena itu, penting untuk kita memilih data yang paling relevan dengan pesan yang ingin kita sampaikan.
Yang ketujuh, ada penggunaan alat yang tepat, yaitu seperti Tableau, Power BI, dan atau Google Data Studio dapat membantu dalam membuat visualisasi yang menarik dan mudah dipahami. Sementara Excel dan Canva berguna untuk analisis dasar dan desain visual yang lebih sederhana. Jadi, secara keseluruhan, data storytelling adalah keterampilan yang sangat penting dalam dunia yang semakin bergantung pada data. Jadi, dengan kita memahami cara menggabungkan data, visualisasi, dan narasi menjadi satu, sehingga kita dapat menyampaikan informasi secara lebih efektif, menarik, dan mempengaruhi audiens. Jadi, untuk membuat keputusan berdasarkan data yang tepat, kita harus lebih memahami apa itu data storytelling. Baiklah, sekian PPT singkat dari saya penjelasan tentang storytelling. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.